Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Yogi Nur Fauji. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pengujian hipotesis deskriptif untuk satu sampel. Di sini nanti ada dua macam, ada di statistik parametris dan statistik non parametris. Ya, untuk statistik parametris nanti ada uji dua pihak, ya. Ada uji pihak kiri, pihak kanan, ya, nanti kan masih ada lagi yang lain. Oke, yang pertama untuk statistik parametris ini digunakan untuk menguji hipotesis deskriptif bila datanya interval atau rasio. Adalah test one test sample. Rumus yang digunakan untuk menguji hipotesis deskriptif satu sampel ini berikut ini, ya. Ini secara manual, ya, ketika mencari T hitung. Di sini mencari T hitung sama dengan X bar atau rata-rata dari X dikurangi mu 0, nilai yang dihipotesiskan, per S itu simpangan baku, per akar dari N. N itu jumlah anggota sampel. Nah, S ini dicari juga dalam tersendiri, yaitu S sama dengan akar dari sigma I sama dengan 1 sampai N dalam kurung X1 dikurangi X bar dikuadratkan per N dikurangi 1 ketika mencari S. Nah, ini contoh untuk uji dua pihak, ya. Ini untuk uji dua pihak. Di sini contoh rumusan hipotesisnya, H0 itu daya tahan berdiri pelayan toko tiap hari, misal itu sama dengan 8, ya. H1 daya tahan berdiri pelayan toko tiap hari, ya, alternatifnya tidak sama dengan 8. Atau bila ditulis dengan lebih ringkas itu H0 titik 2 mu sama dengan 8 jam dan H1 nya mu tidak sama dengan 8 jam, ya. Jadi kalau ini sama dengan, ya, intinya ini sama dengan, tidak sama dengan ciri-cirinya. Oke. Ini gambar dari uji dua pihak, ya. Di sini ada daerah penerimaan H0, ya, yang tidak diarsir. Yang diarsir sebelah kiri itu daerah penolakan H0. Ini T tabel. Ini T tabel nih, ya. Ini daerah penolakan H0 di sini. Nah, di sini bisa dijelaskan jika kita hitung kurang dari T tabel maka H0 diterima. Jadi di sini, ya, harga T hitung itu mutlak. Jadi ketika hasilnya itu positif atau negatif, ya, itu tidak dilihat. Yang jelas karena harga T hitung adalah mutlak. Seperti itu. Nah, contoh pada uji dua pihak, ya. Telah dilakukan pengumpulan data untuk menguji hipotesis yang menyatakan bahwa daya tahan berdiri pelayan toko di Jakarta adalah 4 jam per hari. Sampel yang diambil itu 31 orang, diambil secara random terhadap pelayan toko yang dimintai keterangan masing-masing, memberikan data sebagai berikut: 3, 2, sampai terakhir orang ke-31 yaitu 3 jam. Nah,
Ini dihitung secara manual ya. Nanti juga kita akan praktek menggunakan perhitungan menggunakan SPSS. Nah, N-nya itu 31, mu-nya 4 jam ya, rata-ratanya 4,645 dan simpangan baku 1,81. Sehingga dari rumus tadi di awal, T hitung didapat 1,98. Ketika dikonfirmasi ke T tabel, ya T tabel itu sama dengan 2,042. Nah, di sini karena T hitung kurang dari T tabel, maka H0 diterima. Berarti hipotesis 0 yang menyatakan bahwa daya tahan berdiri 4 jam per hari itu dapat digeneralisasikan atau dapat diberlakukan untuk seluruh populasi. Oke, berikutnya. Nah, ini langkah-langkah penggunaan menggunakan SPSS ya. Nanti kita akan praktek. Nah, yang kedua ada uji satu pihak atau one tail test. Yang pertama uji pihak kiri. Nah, di sini sebelah kiri ini daerah penolakan H0 yang diarsir. Alfanya berarti setengah kali alfa ya. Daerah penerimaan H0 ini sini. Jadi ketika T-nya di sini, H0 itu diterima. Ya, ini kita patokannya T hitung dan T tabel ya. Seperti itu. Oke. Contoh. Suatu perusahaan lampu pijar merek laser menyatakan bahwa daya tahan lampu yang dibuat paling sedikit 400 jam. Dari uji coba diperoleh data tentang daya tahan 25 lampu sebagai berikut, yaitu 450, 390 sampai 400. Yang ini sampai terakhir ke lampu ke-25 400. Rumusan hipotesisnya ya itu H0 mu lebih besar sama dengan 400 jam. Ya, karena kan paling sedikit itu 400 jam. Jadi hipotesisnya diambil mu lebih besar sama dengan 400 jam. H alternatif itu mu kurang dari 400 jam. Oke. Penyelesaiannya ya. Ini secara manual didapat rata-rata 366 simpangan baku S dalam 8,25, T hitung negatif 2,49 dan T tabel 1,71. Ternyata T hitung kurang dari T tabel ya. T hitung jauh pada penerimaan H1. Oleh karena itu H0 ditolak. Nah, dan H1 diterima. Sehingga dapat dinyatakan bahwa daya tahan lampu itu kurang dari 400 jam, yaitu rata-ratanya 366 jam. Yang kedua, uji pihak kanan. Nah, ini sebelah kanan, daerah penolakannya ini sebelah kanan. Ya, jadi ini bisa kita hitung, kita ketemu di ya, T tabel di sini. Ya, di sini kan bila harga T hitung kurang dari T tabel maka H0 diterima dan H1 ditolak. Oke, contoh. Berdasarkan pengamatan sepintas terhadap perdagangan mangga, maka peneliti mengajukan hipotesis bahwa pedagang mangga tiap hari paling banyak dapat menjual 100 kg mangga pada konsumen. Pengambilan sampel dari 20 pedagang dilakukan secara random. Data yang diperoleh sebagai berikut ya, 98 sampai 130. Hipotesis statistiknya mu kurang dari sama dengan 100. Kebalikan tadi kalau uji pihak kiri itu lebih besar sama dengan ini kurang dari. H1-nya ya kebalikannya itu lebih besar dari. Oke, dari data tersebut diperoleh ya, ini penghitungan secara manual. Rata-rata 98,65, simpangan baku 17,37. Nah, setelah dimasukkan ke dalam rumus didapat terhitung negatif 0,348, T tabel dengan nah berdasarkan gambar ternyata hitung jatuh pada penerimaan H0. Ya, dengan demikian
H0 diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa pedagang mangga setiap hari paling banyak hanya menjual 100 kg. Ya. Oke. Nah, ini untuk statistik non parametris ya. Yang pertama yaitu di tes binomial ya, tes binomial. Ini untuk yang sampelnya kurang dari 25. Misal kelas 2 kelompok kelas itu pria wanita, senior junior ya, sarjana dan bukan sarjana. Oke. Ketentuan yang digunakan dalam pengujian hipotesis, apabila harga P lebih besar dari alfa, maka H0 diterima dan H1 ditolak. H0 menunjukkan suatu hipotesis yang menunjukkan tidak adanya perbedaan data sampel dengan data populasi. Selain itu juga, pengujian hipotesis apabila nilai eksak signifikan dua sisi ya, lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima dan H1-nya ditolak. Oke. Contoh ini. Dilakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana kecenderungan masyarakat dalam memilih mobil untuk keluarga. Nah, berdasarkan 24 anggota sampel yang dipilih secara random, ternyata 14 memilih mobil berbahan bakar bensin dan 10 memilih berbahan bakar solar. Hipotesis 0 yang diajukan adalah bahwa peluang masyarakat dalam memilih dua jenis mobil, yaitu jenis bensin dan solar, adalah sama, yaitu 50% ya. Jadi H0-nya P1 sama dengan P2 sama dengan 0,5. H alternatifnya P1 tidak sama dengan dari P2, tidak sama dengan dari 0,5. Nah, dalam penyelesaiannya ya, dalam lampiran ya dengan N sama dengan 24 dan X dari 10. Nah, di sini N itu jumlah sampel 24 dan X itu kategori yang kecil ya 10. Kan ada dua kategori tadi, bensin dan solar. Yang bensin yang 14 itu memilih bahan bakar bensin dan 10 bahan bakar solar. Berarti yang kecil, yang X-nya yang diambil yang kriteria yang jumlahnya kecil. Maka koefisien binomialnya ya ini masuk ke tabel ya. Jadi ke tabel koefisien binomialnya itu 0,271. Nah, bila taraf kesalahan alfa ditetapkan 100 atau 1%, maaf 1% bukan 100, maka harga P itu lebih besar dari alfa. Ya, 0,271 itu lebih besar dari 0,01 sehingga H0 diterima dan H1 ditolak. Jadi kesimpulannya, kemungkinan masyarakat dalam memilih dua jenis mobil adalah sama, yaitu 50%. Oke. Ini langkah pengujian dengan SPSS ya, nanti kita akan praktek setelah pembahasan ini. Yang kedua ada si kuadrat atau X kuadrat. Nah, square atau square ya. Si kuadrat atau square pada satu sampel adalah teknik statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis bila dalam populasi terdiri dua atau lebih kelas atau kategori atau kriteria ya, lebih dari dua boleh ya, dimana data berbentuk nominal dan sampelnya besar. Nah, contoh satu, bentuk dua kategori. Telah dilakukan pengumpulan data untuk mengetahui bagaimana kemungkinan rakyat di desa A dalam memilih dua calon kepala desa. Calon yang satu adalah wanita dan calon kedua adalah pria. Sampel sebagai sumber data diambil secara random sebanyak 300 orang. Sampel tersebut ternyata 200 memilih pria dan 100 memilih wanita. Hipotesis yang diajukan H0-nya yaitu peluang calon pria dan wanita adalah sama untuk dapat dipilih menjadi kepala desa. H1-nya, H alternatif, peluang calon pria dan wanita adalah tidak sama untuk dapat dipilih menjadi kepala desa. Oke. Ini tabel penolong ya. Ada tabel penolong di sini.
Ini ada data alternatif. FO itu jumlah ya frekuensi yang memilih pria di awal itu ya, pria 200, yang nyatanya ya pria 200, wanita 100. F itu frekuensi harapan ya, harapannya sama kan tadi, H0-nya sama, pria 150, wanita 150. F0 kurangi FH 50 negatif 50, ini F0 kurangi FH dikuadratkan, ini setelah dikuadratkan dibagi FH ini. Nah, didapat si kuadratnya 33,33 ya, berdasarkan derajat kebebasannya 1 ya, karena N dikurangi 1 ya, 1 derajat kebebasannya 1, dan taraf kesalahannya itu 5%, maka harga si kuadrat pada tabel itu 3,841 ya. Ternyata harga X kuadrat hitung itu lebih besar dari X kuadrat tabel, maka H0 ditolak. Artinya masyarakat di desa A cenderung memilih pria menjadi kepala desa. Oke. Ini untuk langkah pengujian ya di SPSS, kita nanti juga akan praktek ya. Oke. Contoh yang kedua, ini untuk 4 kategori atau kelas atau kriteria. Telah dilakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana kemungkinan beberapa warna motor dipilih oleh masyarakat Brebes. Berdasarkan pengamatan selama 1 minggu terhadap motor-motor, ditemukan 1000 berwarna biru, 900 berwarna merah, 600 berwarna putih, dan 500 berwarna lainnya. H0 yang dibuka yaitu peluang masyarakat Brebes untuk memilih 4 warna motor adalah sama peluangnya. H1-nya peluang masyarakat Brebes untuk memilih 4 warna motor adalah tidak sama. Oke. Nah, berdasarkan tabel ya, jadi ini tabel penolong sama seperti tadi yang 2 kategori ya, ada FO, F0, FH dan seterusnya. Di sini awalnya frekuensi biru 1000 ya, memang kenyataannya 1000, merah 900, jumlah putih 600, warna lainnya 500. Frekuensi harapan sama 750 semua. Nah, setelah dihitung secara manual didapat si kuadrat itu di sini 226,67. Derajat kebebasan itu kategori dikurangi 1. Kalau tadi kan 1 karena kategorinya 2 dikurangi 1 ya 1. Ini kategorinya 4 kurangi 1. Kalau kategorinya 5 berarti 5 kurangi 1. Untuk si kuadrat di tabel itu 7,815 ya. Ternyata X kuadrat hitung lebih besar dari X kuadrat tabel, maka H0 ditolak. Artinya peluang masyarakat Brebes untuk memilih 4 warna motor berbeda atau tidak sama ya, berarti berbeda-beda ya, tidak sama semuanya, jadi berbeda-beda. Berikutnya ada rantes ya. Rantes ini digunakan bila skala pengukurannya ordinal ya. Contoh 1 untuk sampel yang kecil. Dari sekelompok karyawan wanita ada 24 orang diambil secara random, selanjutnya diwawancarai. Kapan akan mengambil cuti hamil ya? Dalam pertanyaan itu disediakan 2 alternatif jawaban, yaitu cuti besar sebelum dan cuti melahirkan dan sesudah melahirkan. Sesudah dan sebelum melahirkan ya. Wawancara dilakukan secara berurutan yang mulai dari nomor 1 sampai 24. Oke. Nah, ini didapat berarti misal R itu R misal di sini sebelumnya. Jadi cuti besar sebelum melahirkan, kalau C sesudah melahirkan. Nah ini. Nah, H0-nya yang diambil yang dibuat urutan pilihan dalam memilih cuti hamil karyawan bersifat random ya. Di sini urutannya bergantian atau tidak mengkelompok. Urutan pilihan H1-nya urutan pilihan dalam memilih cuti hamil karyawan bersifat tidak random atau mengelompok. Penyelesaiannya di sini N itu sama dengan 24
N1 12 dan N2 12. Jadi N1 yang R-nya ya. Yang R tadi berjumlah 12, yang C berarti 12 jumlahnya. Berdasarkan tabel harga-harga kritis untuk N1 sama dengan 12 dan N2 sama dengan 12, maka harga R yang kecil itu 7 dan R yang besar itu 19 ya. Jumlah run itu 15 ya. Run itu ini, jadi ini 1, ini cuma 1, ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini kalau ada ini berarti dihitung 1. Kalau ada misal C-nya 3 ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya nih. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Berarti rannya 15 ya. Itu terletak antara 7 sampai dengan 19, yaitu pada daerah penerimaan H0. Dengan demikian, H0 diterima dan H1 ditolak. Hal ini berarti 24 wanita tersebut bersifat random. Jadi cuti hamil bervariasi, ada yang sebelum dan sesudah melahirkan. Itu peluangnya sama 50%. Oke, ini untuk contoh kedua untuk sampel besar ya. Penelitian dilakukan untuk mengetahui apakah antrian pria dan wanita dalam memberi suara dalam pilkades itu bersifat random atau tidak. Random di sini berarti antrian itu tidak direkayasa. Berdasarkan pengamatan terhadap antrian yang paling depan sampai paling belakang ditemukan urutan sebagai berikut. Di sini P sampai akhir ya wanita. Untuk menghitung run berarti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Berarti ada 26 run. H0 diambil, yaitu dibuat antrian dalam memberikan suara pilkades bersifat random, independen atau tidak direkayasa. H1-nya antrian dalam memberikan suara pilkades bersifat tidak random. Oke. Ini secara manual, N-nya itu 40 dengan 21 wanita dan 19 pria. Terdapat run 26 ya. Taraf kesalahan ditetapkan 5%. Karena harga Z hitung didapat 1,46, maka Z tabel adalah 0,0721. Harga ini ternyata lebih besar dari harga alfa yang ditetapkan sebanyak 5%. Jadi 0,0721 itu lebih besar dari 0,05. Berdasarkan hal tersebut berarti H0 diterima. Jadi urutan antrian itu bersifat random ya. Kesimpulan ini dapat digeneralisasikan ya. Ini langkah pengujian di dalam SPSS ini seperti ini, nanti kita akan praktek. Oke, kita berikutnya akan praktek SPSS. Baik, untuk berikutnya untuk uji dua pihak, contoh uji dua pihak ini secara manual. Saya akan sekarang menggunakan SPSS ya. Oke, kita akan konfirmasi dengan menggunakan SPSS. Kita ada soal ini ya, berupa Excel ya, berupa Excel. Nah, di sini kita copy paste ke sini ya, boleh lah. Misal copy paste. Oke. Ini data. Ini paste. Oke. Di variable view diganti daya tahan berdiri. Daya tahan tidak bisa spasi ya di sini. Kita masuk ke analyze ya, analyze confirming one sample to test. Ini masukkan ke test variable, test value-nya 4. Oke.
Ya, di sini didapat minnya itu 4,645. Ya, nilai signifikannya 0,057 karena ini lebih besar dari 0,05 sehingga H0 diterima ya, H0 diterima dan T-nya ini 1,98 sama. Jadi H0 diterima, maka rata-rata berdirinya dari kekuatan berdiri dari pelayan toko itu 4 jam per hari. Ya, ini dapat digeneralisasikan atau dapat diberlakukan untuk seluruh populasi. Oke, berikutnya saya akan menguji pihak kiri ya di soal yang kedua di sini. Nah, di sini ya. Nah, ini H0-nya mu lebih besar sama dengan 400 jam, ini kurang dari 400 jam. Oke, kita misal buka soalnya ini ya. 25 responden. Copy paste ke ini ya. Paste kan. Nah, oke, variabel bebas lah dinamain apa tadi? Apa di sini? Oh, kekuatan lampu, udah gitu aja. Kekuatan lampu. Oke, kekuatan lampu itu sama seperti tadi, analyze cover min one sample to test. Ini masuk, ini jadi 400 di sini. Oke. Nah, didapat minnya 366 sama ya, T-nya sama negatif 2,491, signifikannya 0,02, yaitu kurang dari 0,05 sehingga H0 ditolak ya. Sehingga 0 ditolak seperti itu. Sama ya. Oke, kita untuk contoh ketiga ini ya, ini uji kanan, uji pihak kanan ya. Mu-nya kurang dari 100. Kurang dari sama dengan 100. H1-nya mu lebih besar dari 100. Oke, kita buka soalnya ini. Oke, ini kita buka. Copy kan ya. Copy, kita masuk sini. Paste. Jumlah mangga ya, jumlah ini sudah jumlah, variabel jumlah gitu saja boleh. Nah, sama ya, pengujian analyze compare min one sample to test, masukkan. Nah, di sini tes perlu jangan lupa yaitu 100. Oke ya, di sini didapat rata-rata 98,65, T-nya negatif 0,348, signifikannya 0,732. Nah, di sini perlu diperhatikan untuk signifikan kan di sini adanya dua sisi ya. Jadi karena ini dari satu sisi kanan sisi kiri, yang tadi pun ya sama. Jadi yang signifikan sini signya dibagi 2 ya. Jadi 0,732 dibagi 2. 0,732 bagi 2 itu sebanyak, tapi masih lebih besar ya, lebih besar dari 0,05 ya, dari 0,05. Jadi 0,732 dibagi 2 jadi 0,366. Jadi masih lebih besar dari 0,05 ya, sehingga H0 diterima ya. Tadi kalau yang ini ditolak ya, yang pertama nih yang signifikan 0,02 yang uji kiri tadi tetap ini ditolak. Kalau ini diterima karena 0,366. Ya, kita coba konfirmasi dengan cara manual ya. Nah, ini dengan cara manual pun ternyata H0 diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa pedagang mangga setiap hari paling banyak hanya menjual 100 kg adalah benar. Oke.
Oke, untuk berikutnya yaitu saya akan praktek pada statistik non parametris, yaitu tes binomial ya. Berikut ini contohnya. Nah, dilakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana kecenderungan masyarakat dalam memilih mobil untuk keluarga. Berdasarkan 24 anggota sampel yang dipilih secara random, ternyata 14 memilih mobil berbahan bakar bensin dan 10 memilih berbahan bakar solar. Hipotesis 0 yang diajukan adalah sebagai berikut ya. Jadi bahwa peluang masyarakat dalam memilih dua jenis mobil, yaitu jenis bahan bakar bensin dan solar, adalah sama, yaitu 50%. H0-nya itu P1 sama dengan P2 sama dengan 0,5. H1 H alternatif P1 tidak sama dengan P2 tidak sama dengan 0,5. Penyelesaian berikut ini menggunakan manual, perhitungan manual ya. Dalam lampiran ya, berarti ini n-nya itu ya untuk menentukan lampiran di koefisien binomial ya. Jadi n-nya itu 24 dan x-nya 10 ya. Di sini n jumlah total sampel, x itu kategori yang kecil ya, jumlah yang kecil, karena ada dua kategori, yang satunya 14 dan yang satunya 10, jadi yang diambil yang kecil. Koefisien binomialnya ketika dalam lampiran dilihat itu 0,271. Bila taraf kesalahan alfa ditetapkan 1%, maka harga P lebih besar alfa ya, 0,271 lebih besar dari 0,01, sehingga H0 diterima. Jadi kesimpulannya adalah kemungkinan masyarakat dalam membeli dua jenis mobil adalah sama. Nah, kita akan konversi ke menggunakan SPSS ya di sini. Ini berupa Excel ya. Kita masukkan ini jenis mobil. Ya, uji binomial. Oke. Masukkan, copy paste ya. Di sini kita ganti variabel view-nya jenis mobil. Oke. Nah, berikutnya masuk ke analyze ya. Masuk ke analyze, lalu non parametric test, buka ke legacy dialog, masuk ke binomial. Nah, di sini jenis mobil masukkan ke tes variable list ya. Lalu berikutnya lihat di kolom define dichotomy, yaitu yang cut point itu diisi dengan nilai 0. Nah, seperti itu ya. Tes proportion 0,5. Lalu di sini oke. Nah, di sini menunjukkan di tabel binomial test ya. Oke, grup 1 10, grup 2 14. Nah, yang kita lihat nilai signifikan ya. Kalau nilai signifikan lebih besar, kurang dari 0,05, sehingga H0 ditolak ya. Dan kalau signifikannya lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima ya. Di sini signifikannya 0,541, lebih besar dari 5% ya, sehingga H0 diterima ya.
Jadi dapat disimpulkan ini diterima nolnya sama dengan perhitungan manualnya. Oke. Berikutnya pada contoh si kuadrat atau si square ya. Nah, contoh yang ini. Oke, yang kedua, contoh yang dua, yang 4 kategori ya. Jadi kalau square itu kategorinya bisa 2 atau lebih ya. Jadi kita contoh yang 4 kategori. Nah, di sini. Nah, ini perlu diperhatikan langkah-langkah pengujiannya ya. Nah, ini seperti ini, jadi boleh dijelaskan di awal. Ya. Oke, kita langsung ke praktek saja. Oke. Kita praktek, kita masukkan data uji square. Nah, di sini ada warna motor dan jumlah. Nah, kita kasih keterangan nomor warna motor 1 itu biru, 2 merah, 3 putih, 4 warna lainnya. Nah, ini kita copy paste ya. Kita buka baru, file baru. Oke, misal di sini paste. Nah, yang pertama tadi apa? Jenis mobil ya. Sorry. Oh, warna motor, bukan warna motor. Mobil. Ya, tadi contohnya mobil kan? Oh, motor betul. Ya, warna motor. Di sini terganti dengan warna motor. Jumlah udah berubah ya. Nah, ini udah berubah. Langkah yang pertama, masuk ke data, masuk ke Webgas. Nah, yang jumlah motor kita masuk ke Webgas by. Jumlahnya masuk sini. Nah, setelah itu oke ya, klik oke. Kita masuk lagi ke sini, analyze non parametric test, terus ke square. Nah, berarti yang tadi jumlahnya, yang sekarang berarti yang warna motor ya, yang dimasukkan ya. Nah, di sini. Lalu setelah dimasukkan ya langsung saja klik OK. Nah, kita lihat nilai square-nya 226, derajat kebebasannya 3, signifikannya 0,00. Ya, ketika signifikannya 0,00, H0 di H0-nya kalau kurang dari 0,05 berarti H0 ditolak. Ya, jadi 0 ditolak. Ya, karena H0 ditolak, berarti sini betul nggak H0 ditolak? Betul ya. H0 ditolak artinya semua masyarakat Brebes untuk membeli 4 warna motor berbeda atau tidak sama. Nah, ini si square-nya di sini secara manual juga ini 226,67. Kita lihat di output SPSS sama ya, 226,67. Oke. Berikutnya akan menguji ujiran. Nah, rantes. Oke, di rantes ada soal. Nah, ini yang berikutnya uji run. Oke, contohnya ini
Ya, penelitian dilakukan untuk mengetahui apakah antrian pria dan wanita dalam memberikan suara dalam pilkades itu bersifat random atau tidak. Jadi random di sini artinya antrian itu tidak direkayasa. Berdasarkan pengamatan terhadap antrian yang paling depan sampai paling belakang, ditemukan urutan sebagai berikut. Ya, oke. Jadi hipotesisnya H0 itu antrian dalam memberikan suara ya, bukan suatu ya. Suatu pilkada, suara bukan hak suara gitu, hak suara pilkades ya, oke. Yang H0-nya bersifat random, yang ini tidak random. Oke. Ini secara manual ya. N40, wanita 21, pria 19, terdapat run 26. Nah, run ini didapat dari ini pola ini. Ini 1, ini 2, 3, 4, 5, ini 2, 6, 7, ini jadi 2, 8, 9, 10, 11, ini 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Nah, ada 26. Oke. Nah, di sini harga jet hitung secara manual didapat 1,46 ya. Maka jet tabel 0,0721. Nah, harga ini ternyata lebih besar dari harga alfa yang ditetapkan sebesar 5% ya, 0,07 lebih 21 lebih besar dari 5% ya. Berdasarkan hal tersebut berarti H0 diterima dan H1 ditolak. Jadi urutan antrian itu bersifat random ya. Kesimpulan ini bisa dapat digeneralisasikan. Nah, coba kita akan menggunakan SPSS okay. Jenis kelamin satu dua ya, misal wanita pria. Oke, copy. Kita buka file baru saja. Oke, di sini jenis kelamin tadi ya. Oke, jenis kelamin, ya kan? Soalnya jenis kelamin, oke. Suruh baca jenis kelamin. Analyze, terus non-parametric test, ke bawah, runs ya. Yang masukkan saja ke sini. Nah, cut point itu custom, di sini customnya 2 ya. Klik OK. Kita lihat hasilnya di sini, tes value-nya 2. Nah, total kasus, bukan kasus ya, cash 40. Jadi total ini 40 itu jika jumlah sampelnya ya, jadi 19 dengan 21. Number of run 26, jet hitung 1,46 sama tadi. Nah, signifikannya di sini 0,144. Nah, kalau signifikannya berarti kan itu lebih besar dari 0,05. Nah, sehingga dapat disimpulkan H0 diterima ya kalau signifikannya lebih besar dari 0,05. Nah, di sini kan H0 diterima, jadi sama ya.
dengan manual, juga dengan menggunakan SPSS. Oke. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, atas kekurangannya, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.